Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febita Putri Nugraheni dengan 3 digit yang akhir 046. Dan saya Feby Sintawati dengan 3 digit yang akhir 045. Di sini kami dari kelas 2B, D3, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari kerja tugas besar kami dalam mata kuliah komputer grafis. Yang pertama, ini kami akan menjelaskan tentang sumber-sumber informasi dari tugas besar kami yang kami buat, yaitu berjudul Nobita dan Nuran. Kami membuat wayang utamanya yang berupa Nobita. Kami juga membuat wayang Doraemon, dan kami juga membuat bunuan. Lalu kami juga membuat objek-objek pendukungnya, seperti boneka salju, kemudian ada Natal, ada Santa Claus. Lalu ada hadiah yang kami rencananya posisikan pada bawah pohon Natal. Kemudian untuk environment sendiri kami rencananya akan menggunakan jalan raya, lalu ada kursi taman, serta ada lampu taman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan objek-objek polos yang sudah kami buat. Yang pertama, untuk wayang utamanya, yaitu Nobita. Saya memodelkan Nobita ini menggunakan data 3D versi RC6. Kenapa saya menggunakan versi RC6? Karena tools-toolsnya itu lebih kompleks dan juga detailnya lebih bagus jika untuk membuat orang-orangan. Nah, di Dastriti ini yang berwarna oranye, ini adalah untuk tampak depan, untuk membuat tampak depan dan tampak belakangnya. Jika yang warna hijau ini untuk membuat versi tampak sampingnya. Nah, untuk Nobita sendiri, saya membuat bagian tubuhnya seperti biasa, seperti sepatu, kaos kaki, kaki, celana, baju, dan juga kepalanya. Dan di kepalanya ini saya membuat detail-detailnya seperti alis, kacamata, mata, hidung, mulut, dan telinga. Nah, di sini di semua modelnya, di semua bagian-bagian tubuhnya saya menggunakan subdevice. Ini tuh untuk membuat agar kerangka-kerangkanya berbentuk menjadi lingkaran. Eh, ya, menjadi bulat seperti tabung gitu. Nah, bisa eh, di sini juga kalau kita dapat mengedit kelebaran dan ketipisannya. Un- Untuk rambutnya sendiri, di sini saya menggunakan target yaitu cut face untuk menjadikan rambut agar menempel di atas kepalanya aja, tidak bulat gitu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Buddha Destiny untuk karakter utama yaitu Doraemon. Di sini saya menggambarkan model sendiri dengan ya dengan terdiri atas kepala, badan, tangan, kaki. Kemudian di sini saya menambahkan detail-detail kecil seperti ada mulut, ada kumis, dan liontin serta kalungnya. Di sini saya eh, untuk menggambarkannya saya selalu menggunakan ketebalan dan bentuk-bentuk yang dapat menyerupai gambar yang sudah di de- agar sesuai dengan gambar yang diinginkan. Kemudian di sini saya sudah memberikan warna dengan warna biru dan
Untuk detailnya, ini adalah detail dari model tiga dimensi yang telah saya buat. Yang ketiga ini saya membuat gunungannya juga menggunakan das 3D, cuma versi 9. Sama kayak yang Doraemon. Tapi untuk membuat gunungan ini lebih simpel karena saya hanya membuat satu untuk batang yang ini, notes untuk batangnya hanya seperti ini, panjang, dan saya juga membuat notes untuk pinggir-pinggir ini untuk agar membentuk seperti gunungan. Dan saya juga membuat tengah-tengah untuk isi tengah di gunungan itu. Selanjutnya untuk objek selanjutnya yaitu yang polos. Di sini kami menggunakan kursi taman sebagai tambahan objeknya. Dengan menggunakan UV sphere, dengan bantuan subdivision surface, transport geometry, di sini kami membentuk suatu setengah lingkaran untuk bawah kursi tamannya. Kemudian kami juga menggunakan hook untuk membuat kursinya, yaitu dudukannya, dengan bantuan transfer geometri dan kami menggunakan set material untuk membuat objek kursi taman ini menjadi ada warnanya. Dan kursi taman ini kami buat menggunakan geometry nodes. Selanjutnya untuk objek selanjutnya, di sini kami menggunakan eh, menciptakan maksudnya efek salju yang turun dengan menggunakan grid dan menggandakan eh, saljunya dengan menggunakan distributed of phase. Kemudian memakai icosphere dan kami menggunakan set material untuk memberikan warna pada objek snow ini. Objek snow ini kami buat dengan menggunakan geometry nodes dengan bantuan-bantuan subscale, combine, dan operasi-operasi matematika lain untuk menghasilkan suatu objek yang berukuran kecil dan memiliki banyak dan tersebar gitu. Yang ketiga adalah objek boneka salju atau Olaf. Di sini saya menggunakan geometri node untuk membuat objeknya. Yang pertama ini ada UV sphere ini yang dibantu dengan transfer geometri, dan ini tuh untuk membuat badan-badan Olafnya atau lingkar bulat-bulat untuk badan Olafnya itu. Yang kedua menggunakan cone ini tuh untuk membuat hidungnya. Nah, di sini menggunakan set material 001 yang berwarna orange agar si hidungnya teh terlihat seperti
wortel. Yang ketiganya, saya membuat matanya itu menggunakan UV Sphere juga, dan ditambah set material 002, yaitu set material berwarna hitam untuk matanya. Yang terakhir, saya membuat tangannya menggunakan cup dibantu dengan travel geometri juga, lalu menjadikannya jadi satu menggunakan join geometri. Nah, nanti akan terbentuklah Olaf ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai objek selanjutnya yang sudah dibuat yaitu pohon Natal. Di sini saya membaginya menjadi dua frame yang besar karena dia notnya sangat banyak ya, jadi agar tidak pusing saya membaginya menjadi dua, yaitu frame yang akan membentuk suatu batang dari pohon Natal serta ada punya yang akan membentuk daunnya. Kemudian frame ini sendiri dibentuk melalui butterfly, lalu dibantu dengan menggunakan reverse curve, example curve, dan akan disambungkan melalui set material. Kemudian di sini juga melalui reservoir curve, eh, saya membuat elemen yang menempel pada daun dari pohon natalnya, yaitu berupa UV sphere. Sini juga saya menggambarkan tree dengan menggunakan sama seperti yang tadi, menggunakan curve line dan menggunakan font. Di sini eh, saya mengatur agar objek yang dihasilkan, maksudnya bagian yang dihasilkan dari suatu font itu akan berlapis-lapis dan akan menghasilkan bagian yang seperti pohon Natal dan menggunakan icosphere untuk untuk membuat objek tambahan yang bulat-bulat seperti yang tadi saya sampaikan. Dan seperti biasa menggunakan set material untuk memberikan warna pada bagian-bagian dari objek warna ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai environment. Nah, di environment ini yang pertama ada jalan. Di jalan, kita membuatnya menggunakan geometri node. Nah, jalan ini terbuat dari awalnya itu sebuah plan, lalu kita set materialnya agar berwarna seperti jalan, yaitu warna hitam untuk jalannya dan warna putih-putih untuk samping-samping jalan dan tengahnya itu. Nah, yang kedua, di environment juga ada lampu taman. Nah, lampu taman ini tidak menggunakan geometri node, tapi langsung menggunakan silinder yang dibentuk agar bentuknya seperti lampu taman. Yang ketiga, ada Sinterklas. Sinterklas atau Santa Claus. Nah, si Santa ini kita juga tidak menggunakan geometri node, cuma kita membuatnya manual menggunakan kumpulan cup atau cup yang dijadikan satu agar membentuk Santa Claus. Nah, yang terakhir di environment juga kita membuat hadiah. Hadiah ini karena temanya hari Natal. Nah, jadi
hadiahnya kita taruh di bawah pohon Natal. Nah, kalau untuk hadiah ini kami menggunakan geometri note. Hadiah ini kami menggunakan geometri note juga. Nah, bentuk awal dari hadiah ini adalah cup. Nah, lalu dibuat set material agar berwarna-warni. Jadi geometri note-nya akan banyak sekali karena banyak juga bentuk dari hadiah-hadiah ini. Bentuk warna yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk tekstur, di sini saya akan menjelaskan mengenai tekstur dari boneka salju yaitu Olaf. Di sini kami menambahkan tekstur shader noise, text noise, di mana eh, dengan value 50 akan membentuk objek objek boneka salju yang seperti pada umumnya, yaitu tidak terlalu mulus begitu. Kemudian di pohon Natal juga selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tekstur dari pohon Natal itu sendiri. Yang pertama di sini saya menggunakan noise texture dengan tipenya shader note text noise dengan default value 20. Bisa dilihat ini adalah tekstur yang sudah dibuat menggunakan scripting. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lighting yang kami gunakan. Saya menambahkan lighting lampu untuk lampu-lampu taman ini. Saya menggunakan script untuk menambahkan lampunya. Cuma di script ini masih light tab-nya spot, dan ini tuh buat sun protection. Cuma saya mau gantinya menjadi tipenya area dengan power 1800 watt. Ini tuh lampu untuk lampu-lampu taman di pinggir-pinggir jalan ini. Lalu saya juga menggantikan board ini agar menjadi warna hitam supaya kelihatan seperti malam hari. Jadi lampu di lampu taman ini akan kelihatan menyala. Berikut adalah tekstur konteks dari gabungan objek-objek yang telah dibuat sebelumnya dan setelah menggunakan tekstur. Kemudian saya akan menunjukkan hasil dari lighting-nya. Lighting-nya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan animasi yang sudah kami buat. Sebelum membuat animasi yang terjadi pada objek, kami menambahkan dulu tulang-tulang atau bone-nya sesuai dengan objek yang ingin digerakkan. Di sini kami hanya menggerakkan dua objek utama, yaitu Nobita dan Doraemon. Nah, di sini kita mempunyai 4 scan. Yang pertama, awalnya Nobita akan berjalan dengan wajah menunduk dan merasa sangat sedih. Lalu, Kemudian ketika Nobita sedang tersedih, kemudian datanglah Doraemon dengan berjalan dan kemudian ketika Doraemon
hampir sampai pada tempat Nobita, Doraemon akan menyiapkan kepalanya dan berusaha bertanya kepada Nobita. Nobita pun sama juga akan menengokkan kepalanya ke Doraemon dan mereka Doraemon dan Nobita pun berbincang-bincang. Lalu setelah itu Nobita, setelah Nobita dan Doraemon berbincang-bincang, Nobita dan Doraemon pun berjalan menuju ke arah Sinterklas berada. Lalu setelah Nobita dan Doraemon bertemu dengan Sinterklas, mereka berbincang-bincang dan Nobita mendapatkan suatu apa nasihat dari Sinterklas tentang bagaimana sih agar tidak sedih lagi gitu. Setelah itu Nobita dan Doraemon, Nobita pun kembali senang, lalu Nobita dan Doraemon pun berlarian bersama dan dan melihat pohon Natal dan hadiah-hadiah yang ada di bawah pohon Natal. Lalu sama kemudian Lalu kami akan bisa dilihat animasi yang sudah kami buat. kemudian Nobita dan Doraemon saling berbincang dan kemudian pergi bersama menuju Sinterklas. Jadi mereka berbincang-bincang, setelah mendapat pencerahan, Nobita dan Doraemon pun akan kembali senang lagi dan berlari-lari menuju ke pohon Natal dan melihat pohon Natal dan hadiah-hadiah di pohon Natal. Eh, saya lanjut ke rendering. Untuk rendering kita dibagi-bagi menjadi 4 scan. Karena fokus kameranya akan berbeda-beda. Scan pertama yang Nobita jalan dan merasa sedih itu fokus kameranya akan fokus ke Nobita. Lalu saat Doraemon datang itu juga scan kedua itu fokus kameranya akan ke Doraemon. Nah, saat mereka berdua udah berbincang-bincang, lalu pergi menemui Santa Claus, itu fokus kameranya akan diubah menjadi Nobita lagi. Nah, itu bakalan sampai ke scan keempat. Nah, itu fokus kameranya tetap di Nobita. Untuk tambahnya, maaf kami lupa bahwa di animasi ini terdapat animasi optik juga, yaitu ada animasi snow yang akan bergerak ke sana kemari, dan kemudian ada animasi pohon Natal di mana ada elemen di pohon Natal memakai whisper yang berwarna merah akan berkedip-kedip. Berikut adalah animasi yang lebih jelas untuk pohon Natal dan snow-nya.
Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian videonya, ada kesalahan dalam penjelasan setiap model-model yang kami buat juga. Terima kasih telah menonton video ini dan eh, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.